Sahabat yang dicintai Allah, ridho adalah salah satu dari perkara utama dalam kehidupan manusia dan menjadi pondasi bagi hamba-hambanya untuk masuk ke surga Allah. Pemahaman terhadap ridho begitu penting karena berkaitan erat dengan keimanan dan tauhid seorang anak manusia serta bagaimana meraih level tertinggi dalam ketaatan. Manfaat besar memiliki hati yang ridho adalah dapat menjadi jalan untuk mendekatkan diri atau takarub kepada Allah, Zat yang Maha Kuasa, pemilik alam semesta. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupi keperluannya. Al-Quran, Surah At-Tolak, ayat 3. Ridho juga menjadi obat hati saat ketetapan yang terjadi tidak sesuai dengan keinginan manusia, sehingga kelapangan hati akan membawa manusia dipenuhi rasa syukur karena pemberian Allah adalah pemberian terbaik untuk manusia. Tidak hanya di dunia, buah ridho dapat dinikmati sebagai taraf tinggi keimanan yang dibalas oleh Allah dengan surga yang telah dijanjikan. Seperti yang termuat dalam Al-Quran Surah Al-Fajr ayat 27 sampai dengan 30. Hai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhoinya. Maka masuklah ke dalam jamaah hamba-hambaku. Masuklah ke dalam surgaku. Al-Quran Surah Al-Fajr ayat 27 hingga 30. Sahabat yang dicintai Allah, ridha, banyak orang tidak tahu bahwa itu merupakan bahagian daripada amunisi utama untuk menjalankan kebahagiaan hidup di dunia. Dan itu merupakan penghargaan tertinggi yang Allah berikan kepada seorang hamba. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala memuji para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kalimat radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah ridha terhadap mereka dan mereka juga ridha terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ini penghargaan yang paling tinggi sahabat di antara manusia selain Nabi ya, alaihi wassalam. Maka dari itu, ini yang harusnya menjadi salah satu penyemangat bagi kita. Bahwa ternyata orang itu bisa berbahagia dalam hidup, bukan hanya sekedar dari dunia yang dia miliki, tapi berbahagia dalam hidup ketika dia mampu ridho. Ridho terhadap apa yang Allah putuskan dengan dirinya, dan ketika Allah ridho tentang apa yang dilakukannya, maka dia akan menjadi manusia yang paling bahagia, manusia yang paling nikmat. Oleh karena itu, kalau kita saat ini dalam perjalanan hidup masih merasakan sesuatu yang mengganjal di hati, kok terasa kurang bahagia, kurang menyenangkan, kurang lapang, padahal segala apa sudah ada dalam kehidupan ini, segala daya dan upaya sudah dilakukan, maka yang perlu untuk kita koreksi adalah keridhaan itu tadi. Sudahkah kita sebagai manusia ini ridho terhadap ketetapan Allah yang sudah Allah tetapkan kepada kita melalui takdirnya, melalui syariatnya? Begitu juga kita melihat dalam aktivitas kehidupan kita ini, kira-kira aktivitas kehidupan kita ini adalah aktivitas yang bisa mengundang keridhaan Allah atau tidak? Karena kalau kita sudah ridho dan Allah ridho, dua ridho ini bertemu, maka insya Allah kebahagiaan itu hadir dalam setiap kehidupan kita. Kebaikan itu akan selalu hadir. Walaupun mungkin dalam kacamata manusia itu tidak baik, walaupun dalam kacamata manusia itu mungkin tidak bahagia, tetapi bahagia dirasakan dan hadir dalam hati kita. Meraih ridho Allah tidak semata-mata hanya menjalankan haji di kota Mekah. Banyak cara yang bisa dilakukan agar Allah begitu dekat kepada kita. Cara yang pertama adalah ridho bisyarilah, yaitu menjalankan segala syariat dan larangannya dengan ikhlas. Kedua, ridho bi qadailah, yakni kerelaan tidak membenci apa yang menjadi ketetapan Allah, termasuk bila terjadi musibah. Dan yang terakhir, ridho bi rizkilah, yaitu merasa cukup dan ikhlas terhadap rizki yang dianugerahkan oleh Allah. Tidak serakah, apalagi tamak, serta bersyukur dengan rizki yang sedikit, walau belum mencukupi kebutuhan di dunia. Namun, ada satu perkara yang memerlukan pemahaman baik untuk kita, agar semua ridho Allah selalu menyertai hidup kita, yaitu pemahaman bahwa ridho Allah tidak akan terlepas dari keridhoan orang tua. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah bersabda,
Ridho Allah tergantung pada ridho orang tua, dan murka Allah tergantung pada murka orang tua. Hadis riwayat Tabrani. Ridho orang tua memiliki pengaruh besar karena menjadi sebab yang membuat ridho Allah akan kita peroleh. Sehingga seorang anak ketika menginginkan sesuatu perlu melihat dan mengecek kembali bagaimana ridho orang tuanya. Semoga Allah membukakan pintu ridhonya kepada semua umat muslim dan memberikan kenikmatan beribadah serta menjadi orang-orang yang beriman. Amin, amin, ya robbal alamin.